Raden Dewi Sartika, pejuang emansipasi kesetaraan perempuan yang lahir dari bumi Parahyangan. Perempuan tangguh kebangsaan Indonesia, bila Raden Ajeng Kartini meninggalkan jejak emansinya dalam buku, ia mewarisi dalam wujud sekolah yang berkembang hingga saat ini. Di masa itu, pemikiran masih berkutat bahwa perempuan kedudukannya bergantung pada laki-laki. Pelakuan pun dirasakan sangat berbeda menangkap pendidikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia mengajak sanak keluarganya yang perempuan untuk belajar keterampilan seperti memasak, menjahit, dan sebagainya. Ia pun mengajari caranya membaca, menulis bahasa Melayu maupun Belanda, termasuk ilmu yang ia dapatkan sewaktu bersekolah di Earth Class School. Kegiatan Dewi Sartika ternyata terendus dan terdengar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Seorang inspektur pengajar Kabupaten Bandung, Kolonel Den Ham, datang langsung untuk menyaksikan pengajaran yang dilakukan Dewi Sartika. Pria itu kemudian menawari Dewi Sartika untuk menjadi guru sekolah Bumi Putra milik Belanda. Ia justru menolak tawaran tersebut, malah mengutarakan niatnya untuk mendirikan sekolah sendiri. Gagasan itu membuat ia dipertemukan oleh Bupati Bandung yang saat itu dijabat oleh Raden Arya Adipati Mantranegara. Dengan berani ia mengutarakan rencananya untuk mendirikan sekolahnya sendiri. Bupati mendukung gagasan Dewi Sartika. Hingga pada 16 Januari 1904 didirikanlah sekolah istri yang sementara berlokasi di Pangseban Wetan di Kompleks Pendopo dalam Kabupaten Bandung. Pada waktu dibuka, sekolah istri sebagai sekolah khusus untuk perempuan pertama dan tertua di Indonesia diikuti oleh 60 siswi. Setahun setelah dibuka sekolah istri, minat siswa yang mendaftar semakin bertambah. Hal ini membuat ruang belajar tidak lagi memadai. Pada 1910, sekolah istri diganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perkumpulan Keutamaan Istri juga dibentuk pada 5 November 1910. Namun bagi Dewi Sartika, acara itu tidak lain adalah akal-akalan pemerintahan kolonial yang memanfaatkan pamor sekolah yang pada saat itu mulai dikenal luas oleh masyarakat. Sejak saat itu, Dewi Sartika mengganti papan nama sekolah istri menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Setelah peristiwa Bandung Lautan Api pada 20 Maret 1946, Raden Dewi Sartika dan keluarganya mengungsi ke Ciparai dilanjutkan ke Garut. Dewi Sartika menderita sakit keras hingga terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit Cineam. Beliau wafat pada 19 September 1947 dalam usianya ke-63. Sementara itu, sekolah sempat ditutup hingga akhirnya bisa dibuka kembali oleh Yayasan Raden Dewi Sartika pada tahun 1951. Beberapa kali sekolah ini juga sempat berganti nama semenjak dipegang oleh yayasan. Dari situ kita bisa menyimpulkan pendidikan yang disalurkan melalui sekolah itu dulunya membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Tanpa adanya Raden Dewi Sartika, kita sebagai perempuan mungkin tidak bisa seberuntung ini, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan hak untuk bersekolah setinggi mungkin. Maka jangan sia-siakan waktu saat kalian bersekolah.